Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hazimatul Islamiyah dengan NPM 2408260170. Di video ini, saya ingin mempresentasikan mind map saya tentang stem cell pada blok CMH. Di presentasi mind map ini, saya akan menjelaskan 6 penjelasan tentang stem cell. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi stem cell. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang proses diferensiasi sel. Yang ketiga, saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi diferensiasi sel. Yang keempat, saya akan menjelaskan klasifikasi stem cell. Yang kelima, saya akan menjelaskan regenerasi sel tubuh dewasa. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis stem cell. Yang pertama ada definisi stem cell. Stem cell merupakan sel cadangan untuk regenerasi, yang dimana maksudnya adalah sel induk yang memiliki kemampuan untuk memperbanyak diri dan berubah menjadi berbagai jenis sel. Stem cell atau yang sering kita sebut dengan sel punca adalah sel yang tidak terspesialisasi dalam tubuh manusia yang mampu memperbarui diri dan berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel dengan fungsi khusus. Terus yang kedua ada proses diferensiasi sel. Proses diferensiasi sel adalah proses perubahan sel dari satu jenis ke jenis sel lainnya yang lebih spesifik. Proses ini terjadi sepanjang hidup organisme dan melibatkan ekspresi gen yang terkontrol. Yang ketiga, ada faktor-faktor yang mempengaruhi diferensiasi sel. Diferensiasi sel dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu yang pertama ada faktor intrinsik atau yang bisa kita sebut dengan faktor genetik, dan yang kedua adalah faktor ekstrinsik atau bisa kita sebut dengan faktor lingkungan. Selanjutnya ada klasifikasi stem cell. Bisa kita lihat gambarnya. Dalam gambar di samping menggambarkan klasifikasi dan sumber berbagai jenis stem cell pada manusia. Diagram ini membagi stem cell berdasarkan asalnya menjadi 4 kategori utama. Yang pertama ada sel punca embrionik, yang dimana berasal dari blastokista 5-7 hari setelah pembuahan. Terus mengandung sel punca embrionik pluripotent yang dapat berdiferensiasi menjadi semua jenis sel tubuh, dan juga mencakup sel punca germinal embrionik yang berasal dari gonad janin pada usia 6 minggu. Yang kedua ada sel punca janin. Sel punca janin ini ditemukan dalam jaringan janin, termasuk punggungan gonadal dan jaringan hasil abortus. Sel punca janin ini dapat menghasilkan berbagai jenis sel, seperti sel saraf janin dan sel hematopoietik janin. Selanjutnya ada sel punca tali pusat, yang dimana dapat kita peroleh dari darah tali pusat dan jaringan tali pusat, atau bisa kita sebut dengan jelly Wharton. Terus, sel punca darah tali pusat bersifat hematopoietik, yang mampu menghasilkan sel darah. Sel punca mesenkimal dari tali pusat memiliki potensi untuk berdiferensiasi menjadi tulang, otot, dan jaringan lain. Dan terakhir ada sel punca dewasa, yang dimana tersebar di berbagai jaringan tubuh manusia, termasuk sumsum tulang, kulit, hati, pankreas, sistem saraf, dan mata. Dimana sel punca ini terbagi menjadi beberapa subtipe. Yang pertama itu ada sel punca hematopoietik, yang terdapat di sumsum tulang dan di darah perifer. Yang kedua ada sel punca mesenkimal, yang terdapat di sumsum tulang, jaringan adiposa. Terus ada sel punca saraf, yang terdapat di otak dewasa, dan sel punca hati, khusus pankreas dan mata, yang berperan dalam regenerasi organ masing-masing. Yang dimana bisa kita lihat pada gambar ini menunjukkan bahwa sel punca dapat ditemukan pada berbagai tahapan perkembangan manusia. Mulai dari embrio hingga dewasa, setiap jenis memiliki potensi dan aplikasi yang berbeda dalam peneliti serta terapi medis. Yang kelima ada regenerasi sel tubuh dewasa. Pada manusia dewasa, regenerasi terjadi secara terbatas dan spesifik pada jaringan tertentu. Mekanisme regenerasi pada manusia dewasa
terjadi menjadi dua, yaitu regenerasi fisiologis dan regenerasi setelah cedera. Yang dimana regenerasi fisiologis ini, lapisan epidermis kulit secara rutin mengalami regenerasi. Sel-sel kulit baru terbentuk di lapisan basal dan bergerak ke permukaan, menggantikan sel-sel kulit mati. Proses ini berlangsung sekitar 28 hingga 42 hari pada orang dewasa. Terus regenerasi setelah cedera. Pada otot rangka, contohnya setelah cedera, sel-sel satelit yang berada di sekitar serat otot diaktifkan untuk memperbaiki dan membentuk serat otot baru. Dan selanjutnya yang terakhir adalah jenis-jenis stem cell. Berdasarkan asal dan potensinya, stem cell dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama stem cell embrionik, yang kedua adalah stem cell dewasa, dan yang ketiga adalah stem cell pluripotent. Selanjutnya saya akan menyampaikan referensi yang telah saya dapatkan. Yang pertama saya mendapatkan dari Anwar, M. dan Syahrul, M. tahun 2021 tentang perkembangan terapi sel punca pada penyakit jantung iskemik. Yang kedua saya dapatkan dari Prasetya, T. A. dan Wibowo, H. pada tahun 2022. Judulnya tentang generasi berikutnya, sel punca mesenkim sebagai sistem penghantaran obat berbasis sel. Jurnal Farmaseutika Universitas Pajajaran. Dan yang terakhir saya dapatkan dari Rahayu, F. dan Widodo, A. pada tahun 2023 tentang terapi sel punca pada penyakit Parkinson. Jurnal Biologi Neurodegeneratif Universitas Gadjah Mada. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya, dan saya mohon maaf jika ada kesalahan baik yang saya lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.